Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras ya teman-teman. Kalau yang keras saya doakan rezekinya banyak. Amin. Cepat pergi haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Pak Ustadz Pak Tony yang paling ganteng. Kalau cantik ntar puasa ditanya mau kemana? Mau ke salon. Dan Ibu Ketua Kelas Bu Sri dan teman-teman yang saya cintai. Temanya di bulan 10 Muharram. Ada kisah beberapa nabi. Satu Nabi Adam. Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram dia diterima ampunannya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu dia setelah melanggar perintah Allah dengan memakan buah kuldi. Padahal dia sama Allah boleh makan apa saja, minum apa saja, kecuali satu, jangan mendekati pohon kuldi. Tapi karena dia terhasut bujukan rayu setan, akhirnya dia dikeluarkan dari surga oleh Allah. Sebenarnya ya di antara kita ini ada nggak yang merasa nggak punya dosa? Semua punya dosa. Pasti kita semua pernah punya salah, mau besar maupun kecil, punya khilaf dan dosa. Tapi Allah, dosa kita besar, tapi Allah ampunannya lebih besar. Dosa kita banyak, tapi Allah Maha Pengampun. Kalau kita bersujud, maka Allah bangga melihat kita. Kita menangis di hadapan Allah, maka Allah tersenyum memandang kita. Dan ada kisah lagi Nabi Yunus. Ibu-ibu kenal Nabi Yunus? Nabi Yunus dengan dari kisahnya ya, kenal di mana ya? Dari cerita kisah Al-Quran gitu. Nabi Yunus itu dia itu dibuang ke laut. Beliau dibuang ke laut, dimakan ikan nun, namanya ikan nun. Disitulah di dalam Al-Quran dikatakan ada 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan di dasar laut, dan kegelapan di perut ikan. Karena dia mengingkari janji Allah. Nah, jadi tidak mempercayai janji Allah, bukan mengingkari, tidak mempercayai janji Allah. Terus di dalam perut ikan itu dia sadar akan kesalahannya, bahwa akhirnya dia beristighfar. Mungkin ibu-ibu tahu istighfarnya ya. Mari kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ya itulah istighfarannya Nabi Yunus. Terus ada lagi kisah Nabi setelah beristighfar itu perut ikannya mules, ibu-ibu. Mules, akhirnya dia bingung mau nyari apotik di mana ya, di dasar laut tidak ada ya Bu ya. Akhirnya
Akhirnya dia naik ke atas ikannya, memuntahkan Nabi Yunus. Kenapa? Ternyata Nabi Yunus terdampar lagi di desa yang dia tinggalkan. Dia kan berdakwah, itunya masyarakatnya tidak mau mengikuti ajarannya dia, makanya Nabi Yunus meninggalkan desa itu. Nah, makanya dengan meninggalkan desa itu mungkin Nabi Yunus tidak kena azab Allah, ternyata jalannya Allah beda. Ya, dia tersadar di dalam perut ikan dan dimuntahkan dengan ikan, terdampar di desa itu kembali, namanya desa Naywa. Akhirnya disitulah terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Terus kisah lagi Nabi itu apa, Ibrahim. Nabi Ibrahim dia memporak-porandakan berhalanya Raja Namrud. Raja Namrud marah. Siapa ini yang menghancurkan Tuhan kita? Kok berani? Akhirnya ada yang mengasih tahu itu Nabi Ibrahim katanya. Terus panggil, tangkap dia. Setelah ditangkap, diinterogasi. Betul, Ibrahim, kamu yang menghancurkan Tuhan kami. Ibrahim berkata, siapa bilang? Katanya, saya menghancurkan. Tanya saja sama patung yang paling besar pakai kampak katanya. Mungkin dia iseng bantai-bantai patung yang kecil-kecil. Terus Raja Namrud bilang, kamu gila ya? Masa saya suruh nanya berhala? Nah, sudah tahu berhala nggak bisa jawab. Kenapa kamu sembah? Nah, ya kan kata Nabi Ibrahim gitu. Tambah marah. Sudah bakar. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Terus tapi Allah ini ya naru ala badru ya naru yang artinya wahai api, dinginlah kamu. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari gunungan api, tidak terbakar sehelai rambut pun. Terus yang ketiga itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Terus Nabi Musa yang Fir'aun dikejar-kejar sama ya, waktu zamannya Nabi Fir'aun, dia mendapat mimpi akan beliau mendapat mimpi akan dihancurkan oleh seorang Bani Israel, keturunan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa lahir, dia dihanyutkan ke dalam sungai Nil dan diselamatkan oleh istri Aisyah, istrinya Fir'aun. Aisyah istrinya Fir'aun, Asia. Terus sudah gitu, setelah beliau besar, ini ya apa namanya, karena Fir'aun tahu ya dia itu Nabi Musa itu tidak mengikuti ajarannya Nabi Musa. Padahal Fir'aun itu tahu Musa itu punya ajaran benar, tapi karena keegoisan, gengsinya, kekuasaan, dia tidak mau mengikuti Nabi Musa. Akhirnya dikejar-kejarlah Nabi Musa sampai di bibir laut. Allah memerintahkan pakai tongkatnya Nabi Musa, akhirnya terbelahlah laut sampai di ujung. Nabi Musa selamat, di pertengahan Fir'aun digulung oleh ombak. Terus sebelum dia wafat, Fir'aun bilang gini, ya Allah, saya mau mengikuti ajaran Nabi Musa. Kata malaikat, sudah terlambat. Akhirnya beliau wafat dan sampai sekarang dimumikan di Mesir. Jasadnya dibuat contoh sampai sekarang. Terus ada kisah lagi Nabi Nuh. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya di tanggal 10 Muharram
kita itu diwajibkan, bukan diwajibkan, disarankan berbuat baik dan banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.